Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septa Putri Anggraini. Saya mahasiswi Universitas Terbuka semester 3 jurusan PGSD BI. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan RPP kelas rangkap dengan model pembelajaran 221. Model pembelajaran 221 yaitu dua mata pelajaran, dua tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan kelas yang sama. Di mana kelas rangkap yang saya ajarkan ini yaitu pada kelas 3 dan kelas 4. Pada kelas 3, mata pelajaran matematika mengenai menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Sedangkan pada kelas 4, mata pelajaran IPA mengenai menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar kita. Baiklah, kita masuk ke RPP pembelajaran kelas rangkap. Pada sekolah saya yaitu MI Ria Durjana Palembang. Pada kelas 3 itu saya mengambil mata pelajaran matematika dan pada kelas 4 saya mengambil pelajaran IPA. Lokasi waktu yang saya gunakan di sini 2 kali 35 menit. Yang pertama, kompetensi intinya. Kompetensi inti pada kelas 3 dan kelas 4 itu sama, yaitu mengenai memahami dan mengetahui faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan lainnya, dan benda-benda yang dijumpai di sekolah ataupun di sekitar rumah kita. Yang kedua, kompetensi dasar pada kelas 4 pelajaran IPA yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Kelas 3 pada pelajaran matematika yaitu menjelaskan data berkaitan dengan data diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Yang ketiga, indikator. Indikator pada kelas 3 yaitu mengidentifikasi data yang disajikan di dalam bentuk diagram dengan benar. Indikator pada kelas 4 mengidentifikasi pengertian gaya dan gerak dengan benar. Keempat, tujuan pembelajaran pada kelas 4. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak dengan tepat. Tujuan pembelajaran pada kelas 3 yang pertama, setelah mengamati contoh, siswa mengidentifikasi data yang disajikan dalam dibentuk diagram gambar dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat mengumpulkan data, mengelompokkan, dan mengurutkan kategori tertentu. Kelima, materi pembelajaran pada kelas 4, gaya, gerak, dan dorong. Pada materi pelajaran kelas 3 di sini yaitu mengenai diagram gambar. 6. Metode pembelajaran pada kelas 3 dan kelas 4 saya menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya itu metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Yang ketujuh di sini kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan. 1. Memberikan salam, meminta salah satu siswa untuk memimpin menyanyikan lagu daerah atau salah satu lagu wajib nasional. Yang kedua, melakukan komunikasi, yaitu guru mengecek kehadiran siswa, apakah siswa itu masuk atau tidak masuk. Yang ketiga, guru mengkondisikan siswa secara klasikal dengan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa kamu senang membaca cerita? Yang kedua, apa cerita yang pernah kamu baca? Dan apa yang terkenal di lingkungan tempat tinggal kalian? Cerita yang sangat terkenal yang pernah kalian dengar. Untuk pelajaran kelas 3, yang pertama, guru mengajak siswa membaca senyap, yaitu membaca dalam hati bukunya masing-masing. Yang keempat, guru memotivasi siswa dengan cara memberikan materi dan menyampaikan manfaat dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari. Berikutnya, pada pelajaran materi yang ke-5 di sini, guru meminta salah satu siswa untuk membacakan tulisan dan kalimat dengan suara yang nyaring. Yang ke-6, membacakan narasi pada buku siswa. Pada kegiatan inti di sini, siswa membaca narasi pada buku, kemudian siswa menjelaskan bahwa sarana umum di lingkungan tempat tinggal, misalnya pada
taman bermain untuk anak-anak. Di taman bermain itu banyak sekali contohnya. Yang bisa kita ambil yaitu di sini guru mengajukan pertanyaan mengenai apakah Udin pada gambar atau pada yang kita lihat mereka mengayun-ngayunkan ayunan atau menggerak-gerakkan ayunan pada saat mendorong ataupun menarik ayunan. Pada kelas 3 diagram matematika yang saya gunakan sini contohnya mengenai diagram rambu-rambu lalu lintas dan simbol-simbol rambu lalu lintas. Sedangkan diagram lalu lintas ada yang warna merah, kuning, dan hijau. Diagram yang paling banyak di sini yaitu diagram berwarna kuning. Sedangkan diagram hijau itu merupakan diagram yang paling sedikit dibandingkan diagram yang warna merah. Pada contoh diagram rambu-rambu lalu lintas pada kelas 3 pelajaran matematika mengenai simbol lalu lintas yang berwarna tanda P atau silang pada P di sini artinya rambu yang dipakai di sini dilarang parkir. Sedangkan simbol S yang dicoret di sini merupakan simbol yang dilarang berhenti. Baiklah, pada pemaparan pada kelas 4 deskripsinya yaitu guru menjelaskan kepada siswa bahwa Udin melakukan tarikan dan dorongan terhadap ayunan. Tarikan dan dorongan yang diberikan Udin disebut dengan gaya. Karena ayunan diberi gaya oleh Udin, ayunan pun bergerak. Yang ketujuh, siswa diminta membaca pengertian gaya dan gerak kepada siswa. Di sini ada contoh mengenai buku yang berisi tentang pengertian ataupun penjelasan mengenai apa itu gerakan dan apa itu tarikan dan apa itu gaya. 8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan tanya jawab tentang pengertian gaya dan gerak jika belum ia paham. Yang pertama, guru memberikan tanya jawab. Yang kedua, guru mengelompokkan dengan cara memberikan kelompok terbagi menjadi beberapa kelompok dalam satu kelas. Pada kegiatan akhir pembelajaran, guru menutup pelajaran dengan siswa melakukan refleksi pada kegiatan akhir. Refleksi guru yang pada siswa dilakukan pada kegiatan ini yaitu guru memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya mengenai pelajaran yang sudah kita bahas pada hari ini. Yang kedua, guru memberikan semangat dengan cara menyuruh siswa untuk bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib daerah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta toleransi terhadap sesama. Yang ketiga, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Yang ke-8, sumber dan media pembelajaran. Pada buku kelas 3 dan kelas 4 saya gunakan buku tema 8. Dan buku yang saya gunakan itu buku tematik dan buku Erlangga. Sekian penjabaran RPP kelas lengkap dari saya. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.